Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi penting yang datangnya dari Kiai Haji Miftahul Akhyar atau Rois Am PBNU menanggapi hasil musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo. Kita bacakan dan kita terangkan, monggo teman-teman simak, dan jikalau memang tidak pas monggo teman-teman komen di kolom komentar atau tanggapi di kolom komentar. Kita dapatkan informasi ini di liputan9.id. Kita bacakan. Di sini ada keterangan Rois Am PBNU, respon rekomendasi musyawarah kubro Lirboyo harus sesuai aturan organisasi. Jakarta, Liputan 9 News. Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurung PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, menyatakan sikap resmi terkait rekomendasi hasil musyawarah kubro di Pesantren Lirboyo pada hari Ahad 21/12/2025. Rekomendasi tersebut berisi ultimatum islah 3 kali 24 jam dengan kubu Kiai Haji Yahya Kholisakof atau Gus Yahya yang telah diberhentikan dari Ketua Umum Tanfidiyah PBNU pada 20 November 2025. Kiai Miftah mengaku menghormati forum tersebut karena diinisiasi Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU. Namun Kiai Miftah menyebut pemberhentian Gus Yahya sebagai mekanisme yang telah sesuai koridor konstitusi organisasi. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU. Tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam'iyah, ujar Kiai Miftahul Akhyar dalam keterangannya Selasa 23/12/2025. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi karena disitulah marwah jam'iyah Nahdlatul Ulama dijaga, sambungnya. Surya PBNU buka suara soal ultimatum islah 3 kali 24 jam. Rois Am asal Surabaya itu menjelaskan pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah tak serta-merta dilakukan, melainkan telah melalui sejumlah proses termasuk memanggil yang bersangkutan. Bahkan Surya menurutnya juga telah melakukan tabayun hingga 2 kali dengan Gus Yahya, masing-masing pada tanggal 13 dan 17 November. Namun pada kesempatan itu Gus Yahya justru balik lebih awal dari waktu yang disediakan Rois Am. Dalam pertemuan kedua ini, Kiai Haji Yahya Kholisakof meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan oleh Rois Am, terangnya. Karena itu perlu ditegaskan bahwa keputusan rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, tegasnya. Kiai Haji Said Akil Sirot tegaskan tinggal 3 kali 24 jam wajib ditindaklanjuti PBNU. Kiai Miftah menambahkan pihaknya semula ingin hadir dalam forum Lirboyo, namun dia mempertimbangkan legalitas forum tersebut. Kiai Miftah mengaku juga telah menerima 2 utusan Lirboyo yang menyampaikan hasil musyawarah kubro pada Senin 22 Desember. Keduanya yakni Kiai Haji Muhibbul Aman Ali dan Kiai Haji Athoillah Sholahuddin Anwar yang meminta agar tak ada kebuntuan komunikasi. Namun
Sebagai respon, Kiai Miftah mengatakan pihaknya akan menggelar forum resmi untuk menjelaskan duduk perkara dan sikap Suriah terkait pemberhentian Gus Yahya. Suriah PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Mustasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan rapat pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera, jelasnya. Sebelumnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot menegaskan bahwa hasil musyawarah kubro yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pihak demi menjaga keutuhan dan kewibawaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Menurut Kiai Said, seluruh keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah kubro di Pesantren Lirboyo lahir melalui proses musyawarah yang panjang, terbuka, dan melibatkan representasi wilayah serta cabang secara luas. Karena itu, hasilnya harus dipandang sebagai suara kebenaran yang mengikat secara moral dan organisatoris. Apa yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, kita berdiskusi agak lama, lebih dari 2 jam, dan semuanya kita yakini sebagai sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka itu harus kita tindak lanjuti demi membela kebenaran, pungkasnya. Itulah keterangan terkait tentang Kiai Haji Miftahul Ahyar menanggapi musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi keterangan ini kita bisa menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, Kiai Haji Miftahul Ahyar menghormati dan menghargai hasil musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo. Yang kedua, beliau tidak hadir memberikan satu klarifikasi ataupun penjelasan. Yang ketiga, beliau akan mengagendakan satu pertemuan resmi untuk membahas duduk perkaranya. Yang menjadi pertanyaan kami selaku pembaca bahwa kemarin ketika ada acara ataupun forum silaturahim Kiai Sepuh di Ploso dan di Tebu Ireng sampai di Lirboyo, kenapa tidak satupun dihadiri oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar? Padahal itu masih di Jawa Timur, tidak keluar dari Jawa Timur. Dalam artian pastinya tidak terlalu jauh. Maka ini pertanyaan besar, kenapa Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar tidak berani menghadiri atau tidak menghadiri pertemuan tersebut? Lah, malah justru membuat klarifikasi ketika sudah di ultimatum 3 kali 24 jam. Kan tetapi kita tidak terlalu menanggapi apapun alasan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kita berharap dan berdoa semoga polemik dan dinamika PBNU cepat reda, karena NU sekarang ini dipandang tidak baik, karena NU dipandang agak miring. Semoga marwah NU itu membaik dan cepat reda dinamika PBNU dan permasalahan-permasalahan yang lain. Sekian dari kami, kita menunggu agenda apa yang akan diagendakan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Banyak kesalahan, kehilafan, kekurangan, kita minta maaf sebesar-besarnya. Monggo teman-teman, jikalau memang ingin menanggapi terkait tentang statement Kiai Haji Miftahul Ahyar, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi saya banyak kesalahan, kehilafan, kita minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.